Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 115. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Oh ya teman-teman, di sini ada catatan kalau Shanum belum sempat ganti nomor ya, biar nggak salah paham. Jadi nomornya masih nomor yang lama. Kenapa diam saja Shanum? Shanum tak bicara apa-apa. Begitu Diana membeberkan semuanya. Shanum rasanya sudah tak bisa bicara apa-apa. Bahkan untuk bernafas saja terasa begitu sesak. Kamu kaget kan? Tapi kamu harusnya tahu ini semua. Orang-orang terdekat kamu nggak akan ada yang memberitahu soal ini. Jadi, berterima kasihlah pada saya. Kamu juga harus tahu gimana syok dan sakitnya saya ketika mengetahui tentang rahasia ini. Diana semakin emosional. Dia terdengar terisak. Mungkin dia juga menangis saat ini. Shanum tetap diam bergeming, tapi matanya mulai berkaca-kaca. But well, saya minta jangan pernah bicara soal ini pada Mel. Kamu tahu, Mel akan lebih dan semakin benci sama kamu andai dia tahu ini semua. Karena kamu telah merebut banyak hal dari dia. Cukup dia berbagi Zahran padamu. Tapi pasti dia nggak akan rela berbagi papinya sama kamu. Diana tetap tak mendengar sahutan dari Shanum. Tapi dia sudah cukup puas karena dia yakin Shanum terdiam semakin syok dengan berita yang ia beberkan barusan. Oke, saya rasa cukup. Untuk tahu lebih jelasnya, silahkan tanyakan pada orang tuamu, pada Ilham Prayoga juga. Mereka sudah tahu semuanya, tapi mereka cukup segan untuk mengatakan ini padamu. Semoga harimu indah, Shanum. Diana selesai. Dia memutus panggilan telepon itu dan Shanum, dia kehilangan kata-kata. Antara ragu, kecewa, sakit hati, dan merasa dibohongi. Apa ini sebab Dharma tak mau menerima telepon? Apa ini sebab liburannya di Aussie harus diakhiri sebelum waktunya pulang? Pertanyaan-pertanyaan itu menguatkan kecurigaan Shanum pada orang-orang terdekatnya. Mana mungkin Tante Diana berbohong? Untuk apa dia berbohong untuk hal sensitif ini? Apalagi ini menyangkut dengan rumah tangganya. Pikir Shanum dan kini pikirannya kian kalut. Zahran muncul dari kamar setelah beberapa menit dia mendapati Shanum diam mematung. Auranya sangat mendung dan masakannya tidak di atas wajan yang belum matang dibiarkan begitu saja. Sarapannya udah siap. Abang harus cepat-cepat sampai di kantor nih, kata Zahran lalu berjalan mendekat. Zahran heran. Di meja makan belum tersaji apa-apa dan istrinya hanya diam dengan air mata yang terbendung di bingkai matanya. Zahran mulai tak enak hati. Loh, kenapa sayang? Perut kamu kram lagi? Tanya Zahran lalu mencoba mengelus perut Shanum, tapi serta-merta Shanum menghempaskan tangan suaminya. Zahran semakin tak enak hati. Begitu Shanum menatap Zahran, detik itu pula air mata mulai mengalir di wajah Shanum. Ada apa? Tanya Zahran jadi penasaran. Kalian udah tahu semuanya kan? Tanya Shanum lalu menyeka air mata itu dengan kasar karena dorongan amarah dalam hati. Tahu apa? Abang mau pura-pura nggak tahu? Sampai kapan? Nada bicara Shanum kian meninggi. Zahran semakin merasa yang tidak beres telah terjadi. Ada apa sayang? Apa yang udah bikin kamu kayak gini? Zahran mencoba menenangkan, tapi Shanum menolak. Abang udah tahu kalau aku ini memang anak haram. Itulah masalahnya. Kini Zahran tahu dan Zahran belum bisa memberikan bantahan. Abang udah tahu kalau aku ini anak seorang pelacur? Pelacur yang melayani Pak Arsen? Iya. Abang udah tahu soal ini kan? Shanum semakin emosional dan bicara dengan nada tinggi diiringi dengan air mata yang seolah ia tak mau berhenti mengaliri wajah manisnya.
Sayang, bahkan Bapak Ilham, mereka udah tahu kalau kenapa. Tapi kenapa nggak pernah ngasih tahu aku? Sambar Shanum. Shanum tak memberi kesempatan pada Zahra untuk bicara. Dengar dulu. Untuk apa kalian menyembunyikan ini dari aku? Kenapa? Kalian pikir dan kalian diam, lantas aku nggak akan pernah tahu soal ini. Shanum semakin tak terkendali dan 2 kali memotong kalimat Zahran. Kami semua sudah menunggu waktu yang tepat, sayang. Waktu yang tepat itu saat Tante Diana yang mengatakannya sama aku. Begitu. Shanum agak melemah. Tekanan dan luapan amarah cukup menguras tenaganya. Shanum menahan sakit dari segala sisi. Emosi yang bergejolak pasti dirasakan pula oleh si jabang bayi, sehingga ada serangan kontraksi palsu yang ia rasakan. Tapi itu bisa ia tahan, kecuali rasa kecewa dan sakit hati yang begitu sulit ia sembunyikan saat ini. Zahran sudah menduga, pasti Dianalah yang mencuri start. Zahran merendahkan tubuhnya, dia bersimpuh di hadapan Shanum dan masih terduduk di kursi meja makan. Harusnya abang katakan ini sejak semalam. Tapi, abang tahu ini akan menyakiti kamu. Abang tahu kamu belum cukup siap mengetahui mengetahui ini semua. Abang masih menunggu momen yang tepat. Gak ada maksud untuk membuat kamu lebih kecewa. Zahran bicara dengan lembut dan hati-hati lalu menarik jemari Shanum, kemudian dia genggam erat-erat. Sama aja kok. Kapanpun aku tahu, sakitnya akan sama. Dan ketika yang memberitahukan ini adalah orang lain, bahkan itu rasanya lebih sakit lagi. Lirih Shanum sambil menahan rasa panas yang menjalar di area pinggang dan punggungnya. Please, kuatlah. Jangan sampai ini terlalu lama membuat kamu berlarut-larut. It's okay. Masa lalu itu memang sangat menyakitkan. Tapi lekas lupakan itu. Kita kan sedang menjelang hidup baru dan masa depan. Shanum sudah tak bicara. Shanum sudah tak ingin bicara apa-apa lagi setelah mengeluarkan rasa kecewanya. Lalu dia diam, dan itu adalah puncak dari rasa kecewa. Sayang, Shanum bangkit dari duduknya, melepaskan genggaman tangan Zahran dan juga mengabaikan Zahran. Zahran langsung menyusul langkah Shanum yang hendak pergi ke dalam kamar. Sayang, Shanum tak menjawab dan terus berjalan. Shanum mengambil tas kecil miliknya, memasukkan handphone ke dalam dan bersiap untuk pergi. Kamu mau ke rumah bapak? Ya udah, ayo abang antar, kata Zahran. Antar aku menemui Pak Arsen, kata Shanum. Tapi antar aku menemui ayah biologisku. Biar dia menjelaskan semuanya. Zahran terkejut. Ternyata amarah Shanum tak main-main. Bahkan Shanum minta diantar menemui Arsen. Ayolah, duduk dulu istighfar. Tenangkan dulu hati kamu. Gak bisa. Aku harus tahu dari semua orang yang berhubungan dengan masa laluku. Aku harus tahu detik ini juga. Aku berharap Pak Arsen membantah ini. Aku harap kalau Tante Diana hanya sedang menuduh yang tidak-tidak. Shanum hilang kendali dan membantah kata-kata Zahran. Aku harap semua orang sedang berbohong sekarang. Aku harap kalau semua fakta itu adalah salah. Zahran segera mendekapnya, berharap hal itu perlahan menenangkan Shanum. Shanum berusaha menolak pelukan Zahran, tapi Zahran tak mau melepaskannya. Gak usah peluk aku dulu, Bang. Ayo, antarkan aku ke tempat Pak Arsen. Shanum berusaha berontak, tapi lama-lama dia melemah lagi. Kalah dengan emosinya yang meletup-letup tak karuan. Kita akan bicara pada Pak Arsen, tapi tenang dulu sayang. Please, tenanglah. Gak bisa, aku gak bisa diam aja. Aku gak bisa tenang sebelum mendengar kejelasan soal ini dari orang yang dituduh sebagai ayah biologisku. Ini tuh susah diterima nalar. Biar aku temui Pak Arsen dan Tante Diana sekarang. Cuma mereka yang mau menjelaskan. Shanum terus mengoceh, tapi kali ini tangisnya kian luruh sehingga membasahi kemeja merembes pada dada Zahran. Zahran bisa merasakan betapa getirnya perasaan hati istrinya. Zahran juga menyesal karena kecolongan dengan aksi Diana. Kata-kata tajam Diana lah yang lebih membuat Shanum merasa tertekan saat ini.
Kamu tenang dulu ya. Kamu harus menghadapi ini dengan hati yang lapang. Abang akan mendampingi kamu mencari kebenaran soal semua ini. Abang gak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi kegeterian ini. Abang yakin kamu akan mampu menerima ini dengan ikhlas hati. Memang sulit, tapi abang yakin kamu bisa berlapang dada. So, please, tenanglah dulu. Bisik Zahran dan pelan-pelan mulai menenangkan Shanum. Sementara Shanum kian terbuai dalam pelukan Zahran yang nyaman, Zahran sedang mengincar satu nama yang sudah berusaha ia tetap hormati walau telah ketahuan meneror istrinya dengan cara yang klasik. Zahran sedang mengincar Diana. Zahran ingin tahu kenapa Diana harus membenci Shanum, kenapa Diana harus menyerang kelemahan Shanum. Perutku sakit. Shanum mengakui kalau dia diserang kram yang berkepanjangan dan Shanum sadar kalau itu bukan sekedar kram karena rasa sakitnya kian lama malah kian mengikat. Sakit? Kram lagi? Zahran begitu panik lalu meletakkan tangan ke sisi kanan kiri pipi pam istrinya. Mungkin, gumam Shanum. Dia pikir dia bisa menahan dan menyembunyikan rasa sakit itu. Tapi makin lama malah makin kuat rasa sakit itu. Kesakitan itu tergambar dari bagaimana cara Shanum mencengkram erat lengan Zahran. Oke, kita ke dokter sekarang. Enggak, aku mau duduk aja. Tolak Shanum. Enggak, jangan nolak. Abang cemas. Abang gak mau terjadi apa-apa sama kalian. Kita akan temui dokter Niar sekarang. Zahran kekeh lalu langsung saja memangku Shanum yang tak bisa berontak lagi karena rasa sakit itu kian menjalar, bahkan kedua kakinya sehingga cukup sulit untuk melangkah. Tapi setelah dari dokter Niar kita temui Pak Arsen. Pintu Shanum masih dalam posisi menahan sakit. Tolong, fokus dengan diri kamu sendiri dulu sayang. Setelah kamu benar-benar tenang, barulah abang akan mempertemukan kamu dengan Pak Arsen. Tegas Zahran dan terus melangkah meninggalkan kamar. Shanum sudah sulit untuk banyak bicara. Dia pun mulai cemas karena sejauh ini dia belum pernah mengalami sakit yang intens dan berdurasi cukup lama seperti sekarang ini. Diana meneguk whisky sendirian di dalam kamar. Dia seperti orang stres, tapi hatinya begitu puas setelah bicara pada Shanum. Impas. Aku sakit hati, dia sakit hati. Semuanya sudah impas. Racaunya merasa kalau tindakannya adalah tindakan yang benar. Seolah masalah akan selesai sampai di sana, Diana menyerahkan urusan Melissa pada Arsen. Diana merasa yakin kalau Arsen akan melindungi Melissa dari prahara yang dibuat ini. Diana menikmati rasa menangnya dengan sebotol whisky dan bersulang untuk dirinya sendiri. Bagaimana ya kelanjutannya? Bagaimana dengan keadaan Shanum dan anaknya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.